Renungan Hari Raya Pentakosta. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, ayat 23 sampai 26. Saudara-saudariku terkasih. Pertanyaan, untuk apa kita harus memohon datangnya Roh Kudus dalam novena penantian kedatangan Roh Kudus? Mengapa kita memohon ketujuh karunia Roh Kudus? Jawabannya supaya Allah mengutus Roh Kudus memenuhi seluruh dunia, atau supaya Allah memenuhi janjinya, Allah menepati janjinya. Yesus tegas mengatakan, "Aku dan Bapa akan mengutus kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus." Untuk apa Roh Kudus hadir memenuhi dunia? Ada 3 jawaban. Pertama, untuk memampukan para murid berbicara dalam berbagai bahasa. Artinya bahwa Tuhan memberi kemampuan kepada para murid agar tahu dan berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga sabda Allah dapat dimengerti, dipahami, dihayati dalam hidup orang yang mendengar. Tuhan berkuasa menciptakan kesatuan warta, sabda dan roh sesuai dengan masing-masing pendengar sabda. Tuhan mempersatukan mereka yang percaya menjadi satu komunitas yang tinggal dalam kasih Kristus. Mereka adalah pengikut Kristus, maka peran Roh Kudus penting. Mereka dimampukan untuk mewartakan karya agung yang tidak lain dan tidak bukan adalah peristiwa Yesus sendiri, sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Kedua, Roh Kudus hadir di tengah kita karena kita adalah anak-anak Allah dan ahli waris. Roh Kudus akan menuntun kita untuk berbicara secara benar dan berlaku baik serta adil. Ia akan memampukan kita untuk hidup menurut roh, bukan hidup menurut keinginan daging. Roh Kudus akan menggerakkan hati kita untuk berpikir, berkata, dan berperilaku seperti Kristus sendiri. Ketiga, Roh Kudus hadir di tengah kita untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Saudara-saudariku terkasih, Roh Kudus mengajar kita untuk mengasihi Dia dan mentaati perintah-perintah Allah. Roh Kudus menjadi penolong yang akan selalu berada bersama kita, menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan tugas pewartaan sabda Allah secara baik, benar, taat, serta komit dalam tugas pewartaan atau perutusan itu. Kuncinya adalah mengasihi Yesus dan mentaati perintah-perintahnya. Saudara-saudariku terkasih, apa aksi misioner kita setelah kita merayakan Hari Raya Pentakosta? Kita diutus berbicara dan mewartakan karya agung Allah dalam berbagai bahasa, di tengah suku dan berbagai budaya. Gunakanlah bahasa kasih, jangan pernah berhenti berbahasa kasih dan mewartakan karya kasih Allah. Kristus dan kita sebagai murid Kristus akan dikenal karena pewartaan dan kesaksian perbuatan kasih Kristus di tengah dunia. Kita menjadi anak-anak Allah dan ahli warisnya dengan cara berpikir, berbicara, dan berperilaku seperti Kristus. Utamakan kasih di atas segala-galanya. Dan kita hadir menjadi penghibur, memberi kekuatan, membawa harapan baru, membagikan kasih, bersikap solider, dan berlaku adil. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Semoga Roh Kudus senantiasa menjadi sumber terang bagi kita.